Bu. Selamat pagi Bu Trisna. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar? Puji Tuhan, Bu, kabar baik. Oke, baik. Sebelum Ibu Trisna mulai melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di pra observasi. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dalam video ini saya berperan sebagai supervisor, kemudian teman saya Ibu Juliana Trisnawati sebagai coach dan Parika Bisuka sebagai coaching. Oke, kita langsung saja punya waktu 10 menit Ya, untuk uh, baik. Pada tahap praobservasi ini kita akan bicarakan tentang saya akan menjelaskan terkait rubrik penilaian, kemudian bagaimana proses coaching berlangsung sebentar, kemudian bagaimana sebagai coach memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu, kemudian lalu saya akan mengamati juga bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Seperti itu Ibu Trisna. Kemudian dalam proses coaching nanti saya akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apakah dalam proses coaching juga menerapkan prinsip coaching, apakah dijalankan dengan baik seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kira-kira seperti Ibu Trisna. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Trisna? ya baik. Terima kasih, Bu. Jadi, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti saat melakukan proses coaching dengan coach saya, yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu Ibu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Oke, dari 3 kompetensi tadi, memberi pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, kemudian dengan kehadiran penuh, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan pada proses coaching nanti? Ya, jadi pada proses coaching nanti Bu, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu, yang pertama itu saya akan mendengarkan aktif, lalu yang kedua saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan terkait indikator ya Bu, indikator saat proses coaching. Kira-kira indikator seperti apa yang diharapkan oleh coach, yang didapatkan oleh coach pada diri coaching, begitu. Ya, jadi tentu saya punya kerinduan bahwa setelah melakukan proses coaching, coach saya Bu bisa menceritakan permasalahan yang ia hadapi, kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat. Itu yang saya inginkan, Ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Oke, Bu. Ya, habis sesi ini, Ibu akan langsung melanjutkan dengan proses coaching dan coaching Ibu. Pada proses coaching nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching terjadi. Kemudian nanti di akhir setelah selesai melakukan proses coaching, saya akan mengajak lagi Ibu untuk berdiskusi terkait bagaimana proses pelaksanaan coaching tadi. Oke. Mungkin itu saja mungkin untuk sesi kali ini Ibu Trisna. Selanjutnya saya serahkan Ibu Trisna untuk Trisna. Silakan Bu Trisna. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi, Pak Rikar. Oke, Ibu.
Ya, Pak Rikar, tadi saya mendengar Pak Rikar mencari saya dan ingin menceritakan sesuatu kepada saya, Pak. Benar? Oh ya, betul Ibu. Saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Oh iya, jadi sekarang ceritanya Pak Rikar mencari tempat untuk curhat. Kira-kira Pak, apa yang ingin Pak Rikar diskusikan bersama saya pada hari ini, Pak? Oke, baik Ibu. Kebetulan Ibu, permasalahan yang saya hadapi ini adalah bagaimana siswa saya ketika jam pelajaran bahasa Inggris, misalnya di jam 8 itu, ada yang tidak fokus untuk mengikuti bahasa Inggris. Mereka tidak mendengarkan penjelasan saya, mereka ribut, ada yang lain tidur pada pembelajaran Ibu. Oh, jadi itulah permasalahan yang Bapak Rikar alami ya, Pak. Jadi saat pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas ada anak-anak yang ribut, ada anak-anak yang kurang antusias, bahkan ada yang tidur di dalam kelas. Masalahnya seperti itu ya, Pak. Ya, Kira-kira ya Ibu. menurut Pak Rikar, apa yang menyebabkan anak-anak Bapak seperti itu ya, Pak? Eh, Ya Ibu, betul. Siswa-siswi ini pada saat pembelajaran, ya, ada yang tidak membawa kamu, ada juga yang kurang kosakata bahasa Inggris. Mereka malah belajar bahasa Inggris di kelas Ibu. Oh, jadi penyebabnya anak-anak seperti itu karena mereka tidak membawa kamu saat pembelajaran bahasa Inggris ya, Pak. Lalu mereka juga tidak mengetahui banyak tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang Bapak Rikar lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Oh ya Ibu, betul. Saya ada rencana untuk depannya yaitu menggunakan strategi stop dan mindfulness sebelum melakukan pembelajaran dan membawa siswa saya keluar kelas, misalnya di pohon-pohon kayu di lingkungan sekolah, apabila situasinya mendukung, dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan pembelajaran yang kontekstual, agar siswa merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oh, luar biasa sekali itu Pak Rikar. Jadi rencana yang akan Pak Rikar lakukan itu yang pertama, Pak Rikar akan menggunakan teknik stop dan mindfulness sebelum pembelajaran ya Pak. Lalu Bapak Rikar juga akan mengajak anak-anak sesekali keluar dari ruangan untuk belajar di luar ruangan. Lalu Bapak juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu sangat luar biasa usahanya Pak Rikar. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak Rikar jalankan sehingga rencana-rencana itu bisa Bapak Rikar terapkan. Kira-kira komitmennya seperti apa ya Pak? Baik Ibu, adapun komitmen yang saya mau terapkan nanti itu untuk kedepannya yaitu melakukan kegiatan MGMP ya, dengan guru mata pelajaran serumpun dan menerapkannya di kelas saya pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Iya, jadi ini komitmen yang sangat luar biasa ya Pak. Berarti di sini Pak Rikar akan melakukan kolaborasi dengan rekan bahasa Inggris, sesama bahasa Inggris dalam wadah MGMP. Berarti yang terlibat dalam kegiatan ini mungkin ada Pak yang Bapak libatkan selain dalam MGMP, mungkin ada yang dilibatkan selain itu Pak? Oh, Ibu, untuk melibatkan yang lain itu nanti kan masing-masing rumpun mata pelajaran. Jadi ini khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, jadi berarti di sini Pak Rikar akan melibatkan rekan-rekan serumpun bahasa Inggris ya Pak? Ya Ibu, kebetulan di sekolah Iya. saya ini kami ada 3 orang guru bahasa Inggris. Oke, betul sekali itu Pak Rikar. Kira-kira apa yang Pak Rikar dapat simpulkan dari percakapan coaching kita pada hari ini Pak? Oke, baik Ibu, yang saya mau simpulkan pada saat ini adalah saya merasa senang dan juga saya merasa sedikitnya bisa menemukan
sendiri masalah saya yang dihadapi selama ini. Oke, berarti kesimpulannya tadi Pak Rikar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak Rikar alami selama ini. Lalu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya Ibu, saya merasa lebih lega, lebih plong, dan mungkin kedepannya saya lebih fokus lagi untuk lebih rajin masuk di kelas Ibu. Oke, luar biasa sekali itu ya Pak Rikar. Saya yakin ketika Pak Rikar menjalankan aksi ini dengan komitmen yang ada tadi, pasti masalahnya bisa terselesaikan dengan solusi-solusi yang diberikan oleh Pak Rikar sendiri. Jadi Pak Rikar, kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini ya Pak. Kebetulan setelah ini saya ada kegiatan lain Pak. Nanti Iya, Ibu. kalau misalnya ada kendala atau permasalahan lagi, dengan senang hati saya akan menyiapkan waktu untuk mendengarkan Bapak. Ya Pak Rikar ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu Trisna. Oke Pak Rikar, tetap semangat dan sampai di sini ya Pak. Selamat pagi. Selamat. Oke, selamat pagi Bu Trisna. Selamat pagi Ibu Zainin. Masih semangat ya Bu Trisna? Ya, tentu saya selalu semangat Ibu. Oke, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama Ibu terkait proses coaching tadi. Oke, baik. Yang pertama yang mau saya tanyakan di Ibu adalah menurut Ibu bagaimana proses performa Ibu tadi pada proses coaching tadi? Ya, jadi kalau menurut saya Bu, proses coaching yang kami jalankan dengan Pak Rikar tadi itu sudah sangat baik Ibu. Oke, kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu? Ya, saya berani menilai seperti itu karena tadi menurut saya nih ya Bu, menurut saya sudah menjalankan proses coaching itu berdasarkan alur tirta Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai bagaimana mempertanggungjawabkan. Lalu tadi juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu, seperti itu. Oh iya, oke Bu, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu terkait proses coaching tadi? Ya, boleh Bu. Oke, baik Bu Trisna. Oke Bu Trisna, dari pengamatan saya tadi pada proses coaching tadi itu, Ibu Trisna sudah benar-benar mengembangkan dua kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yang seperti di percakapan awal tadi itu Ibu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi coach Ibu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang dilalui juga sudah mengikuti langkah-langkah tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Jadi kemudian proses ini kira-kira dari proses coaching tadi apa tindakan Ibu selanjutnya? Ya, baik. Tindak lanjut dari percakapan coaching yang saya jalankan bersama coach tadi, tentu di sini kami akan saling mengingatkan Ibu. Saya selalu mengingatkan dan selalu bertanya kepada coach saya, apakah permasalahan yang ia hadapi itu sudah terselesaikan dengan solusi-solusi yang ia berikan saat melakukan percakapan coaching. Kalaupun belum, itu kami akan melakukan percakapan coaching lagi, Ibu. Seperti itu rencana saya. Oke, jadi begitu ya Bu. Kemudian, oh ya Bu, hasil pengamatan tadi, proses coaching tadi, saya mencatatnya di dalam form supervisi akademik ya Bu. Kemudian Ya. untuk pertanyaan penutup nih Bu, apa yang didapat oleh Ibu dari proses ini? Ya, jadi yang saya dapatkan setelah melakukan diskusi ini, tentu saya sudah ada gambaran Bu.
sudah ada gambaran bagaimana kita melakukan percakapan coaching dan bagaimana kita menggali informasi yang ada dalam diri coach kita dan bagaimana kita membangun kemitraan yang baik sehingga coach tidak takut dan dia tidak gugup saat menceritakan permasalahannya, Bu. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Trisna ya. Jadi saya pikir itu saja yang kita diskusikan sesi ini, Bu. Tetap semangat ya, Bu Trisna. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.